Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema isomorfisme grup dan korespondensi grup. Jadi untuk mata kuliah pengantar struktur aljabar 1 itu membicarakan tentang grup, dan apa yang dipelajari di sini memang ya harus diakui berbeda dengan apa yang dipelajari ketika SMA. Jadi wajar kalau misalkan mahasiswa khususnya di tingkat awal itu kesulitan dalam mempelajarinya. Tapi jangan khawatir karena semuanya itu kan butuh proses. Sama seperti ketika awal dulu belajar ketika matematika SMA ya. Ketika awal itu kan juga kesulitan. Nah ini juga sama kan. Awal-awal mungkin juga masih ada beberapa yang kesulitan. Tapi pada akhirnya ya bisa juga kan. Nah ini pun juga harapannya demikian. Semoga dengan video ini akan lebih memperjelas pemahaman tentang teorema fundamental homomorfisme grup khususnya, dan ya lebih khusus lagi tentang pembuktiannya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, untuk bunyi teoremanya sendiri itu seperti ini ya. Nah, saya punya teorema 1. Jika F epimorfisme dari grup G, tentunya G ini ada operasinya ya, grup G ke G1. Jadi apa itu epimorfisme? Dia homomorfisme dan surjektif. Jadi pemetaan yang mengawetkan operasi. Terus selanjutnya saya punya H itu subgrup normal dari G, sedemikian hingga hanya itu subset dari kernel F. Jadi apa itu kernel? Ya intinya semua yang dipetakan oleh F ke 0 di G1 kan kalau di sini. Dan selanjutnya ada G homomorfisme natural dari G ke G per H. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kita selalu dapat membentuk homomorfisme naturalnya ya, untuk yang ke pernya itu. Dengan cara ya, kalau kita punya G kecil anggota G, kita bawa ke G H besar. Oke ya. Nah, maka terdapat dengan tunggal epimorfisme H dari, nah ini yang menarik, kita punya epimorfismenya awal tadi dari G ke G1. Nah sekarang kita bisa memunculkan suatu epimorfisme lain dari G per H ke G1. Sedemikian hingga nah F itu akan sama dengan H bundaran G, dan lebih lanjut hanya itu injektif jika dan hanya jika hanya sama dengan kernel dari F. Jadi menarik sekali di sini kita punya epimorfismenya dari G ke G1, dan nantinya akan muncul nah ini epimorfisme dan tunggal epimorfismenya dari G per H ke G1. Nah, itu menarik sekali. Kenapa? Karena ya kita kalau misalkan mencari inginnya yang dari G per H ke G1, kita tidak perlu mendefinisikannya lagi karena sudah muncul secara otomatis di sini. Oke, untuk buktinya, jadi kita buat diagramnya terlebih dahulu. Kita punya G ini ke G1, ya kan? Nah, kita juga punya dari G ke G per H, ya kan, dengan hanya tadi apa? Subgrup normal. Nah, dari G ke G1 ini kita punya ini ya pemetaan F tadi ya.
Jadi kita punya F itu epimorfisme dari grup G ke G1. Berarti kita punya F-nya di sini dia epi. Kalau dia epi berarti G1 itu sama dengan F dari G, ya kan? Karena setiap elemen di G1 dia punya kawan di G. Nah, selanjutnya kita juga punya di sini G itu homomorfisme natural. Ini G kecil ya. Homomorfisme natural dari G ke G per H. Berarti kita punya G di sini. Dia home. Nah, selanjutnya akan muncul H, hanya di sini ya, dari G per H ke G1. Jadi semoga dengan diagram ini lebih jelas ya posisinya. Jadi yang kita punya itu sebenarnya hanya ini. Kita punya ya grup G-nya, terus G1, F-nya epi, dan H-nya. Nah, menariknya adalah kita punya epimorfisme dari sini ke sini. Itu kan bagus sekali. Kita bisa mendefinisikan epimorfisme dari yang kita punya. Ya, dan lebih lanjut kalau hanya ini sama dengan kernel dari F, nah kita peroleh hanya ini injektif. Berarti dia sudah epimorfisme, sudah surjektif plus injektif. Berarti kita peroleh di situ akan jadi isomorfisme. Nah, itu yang menarik sekali. Oke, bagaimana buktinya? Nah, kita punya di sini hanya, ya kan? Kita definisikan, atau ini ya, didefinisikan ya, supaya lebih pas didefinisikan. Nah, H ini dari G per H. Jadi H kecil ini, pemetaan ini adalah objek utama yang ingin kita cari sebenarnya. Jadi ini ke G1. Nah, pemetaannya seperti apa? Kalau di sini kita punya G-nya homomorfisme natural, kita kan punya dari sini ya. Kita punya G dari misal dari A ya. Itu kan nanti dibawa ke apa? A kali H kan? Iya enggak? Ini A-nya di G ya. Oke ya, kita punya ini. Oke. Nah, kita punya di sini. Otomatis kalau kita ingin membentuk yang F-nya sama dengan H bundaran G, berarti artinya apa? Ya kita ambil di sini yang dia bentuknya misalkan AH, ya kan? Ini bentuknya AH. Nah, ini dibawa ke ya FA saja. Ya enggak? Karena kita ingin membentuknya hanya kita memenuhi ini tadi F sama dengan H bundaran G. Nah, dari situ kita peroleh apa? Jadi di sini ini kan sama saja H dari AH ya. H dari AH sama dengan FA. Nah, pertama-tama kita akan menunjukkan apa? Dia pemetaan. Nah, pertama akan ditunjukkan H ini pemetaan. Artinya apa? Ya, kalau kita punya dua objek yang sama di domain, itu petanya harus sama. Tidak boleh punya dua kawan ya di domainnya. Berarti diambil sebarang, misal di sini A bar B bar di G per H. Jadi A barnya bentuknya AH di sini, ya kan? A barnya ini bentuknya AH. Jadi operasinya ya seolah-olah seperti perkalian ya di sini ya. Tapi saya ingin operasinya itu menyesuaikan dengan operasi G supaya lebih mudah saja penulisannya. Jadi saya tulis AH seperti ini dan ininya BH, ya kan? Nah, kita peroleh apa? Ya berarti diperoleh apa di sini? Kita peroleh B inverse dari A, ya kan? Dari sini dia pasti masuk ke H kan? Ya enggak? Karena hanya ini subset dari kernel F, berarti artinya apa? Ya di sini ya. Diperoleh apa? F dari B inverse A itu nanti akan sama dengan E di G1 ya di sini ya, identitasnya.
Berarti kita peroleh apa? Nah, FA itu sama dengan FB. Ini maknanya, ya kan? Karena B inverse A itu dipetakan ke ini identitas, berarti kan ya sudah, karena dia home kan, kita peroleh FB inverse dikali FA kan. Nah, ini akan mengakibatkan ini ya, pernyataan ini akan mengakibatkan FA sama dengan FB. Oke ya. Nah, kalau FA sama dengan FB artinya apa? Berarti FA itu apa? Berarti kan H dari A bar kan? Ya kan? Ini mengakibatkan, nah ini H dari B bar. Berarti diperoleh apa? Kesimpulannya hanya itu pemetaan. Ya enggak? Karena dari definisi dari hanya itu kan dia memetakan anggota G per H yang misalkan kita ambil A ya, A bar di sini atau A kali H besar. Nah, ini dipetakan ke FA. Karena FA sama dengan FB, berarti kan di sini ya sudah, berarti kita punya H A bar sama dengan H B bar. Berarti dia pemetaan. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah ditunjukkan dia home ya, atau subjektifnya dulu. Oke, kita bisa menunjukkan dia subjektifnya kalau kita ambil misalkan ya di sini kita atau home-nya dulu saja. Berarti diambil sebarang ya kan, A bar B bar di G per H ya kan, akan ditunjukkan home-nya. Berarti kita punya H A bar kali B bar ya kan, dia akan sama dengan apa di sini? H dari AH BH kan di sini kan. Nah, dari operasi perkaliannya, karena dia hanya itu normal, berarti kita peroleh apa di sini? H dari ini kan sama saja seperti ini ya, H dari AB ini kan H. Nah, ini kan sama saja FAB kan. Karena F-nya dia homomorfisme, berarti kita peroleh apa di sini? Ya sama dengan FA dikali FB kan. Nah, FA kali FB, FA-nya itu apa? H dari AH kan. Terus FB-nya H dari BH ini, ya berarti sama saja H A bar kali H B bar. Berarti kita peroleh apa? Kesimpulannya di sini hanya homomorfisme. Terus yang ketiga akan ditunjukkan dia epi, ya kan? Kalau mau menunjukkan dari epi-nya berarti ini kurang ya tadi ya. Jadi ini seharusnya ada tambahan ya di sini ya. Jadi akan ditunjukkan hanya home. Nah, di sini akan ditunjukkan hanya epi atau H surjektif. Ya kan, karena home-nya sudah kan, tinggal surjektifnya. Berarti diambil sebarang apa di situ. Kalau ingin menunjukkan ini surjektifnya, berarti kan kita ambil karena hanya ini dari G per H ke G1. Berarti di sini kita ya kan, G per H ke G1 berarti diambil sebarang misalkan B ya, anggota G1 ya kan. Nah, karena F-nya itu epi ya kan, berarti terdapat apa? F-nya tadi kan G ke G1. Berarti kan kalau dia epi, dia surjektif. Ada kawan di G kan. Misalkan A ya di G sedemikian hingga apa? F dari A itu sama dengan B, ya kan?
Nah, karena A-nya dipetakan ke B, padahal dari G-nya di sisi lain, kita punya apa? G dari A itu kan AH di sini. Ya enggak? Nah, dari sini kita peroleh berarti terdapat, atau ini ya, saya tulis saja. Jadi terdapat ini ya, AH ini di G per H yang memenuhi apa di sini? Saya punya H dari AH, ini kan ya F dari A. Padahal FA itu sama dengan B. Berarti kesimpulannya apa di sini? Ya hanya epi, atau ya H surjektif dulu ya seharusnya ya. Hanya surjektif. Berarti kesimpulannya jadi H adalah epimorfisme dari G per H ke G1. Oke ya. Nah, sekarang di bunyinya teorema tadi, ini kan terdapat dengan tunggal. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan ketunggalannya? Ya kan? Nah, jadi untuk menunjukkan ketunggalannya, jadi untuk menunjukkan ketunggalannya, ya kan? Misalkan terdapat ya, oh ya, dari terdapat apa di sini? Ketunggalannya misalkan terdapat dari sini tadi kita kan punya ini ya. Dari sini tadi ini kan kita punya apa? F itu kan sama dengan H bundaran G ya, jelas ya. Kenapa? Karena oke, jadi kita lanjut dari sini dulu saja. Untuk menunjukkan dua fungsi, F itu kan dari G ke G1. Nah, H-nya itu kan dari G per H ke G1. Sedangkan G-nya itu dari G ke G per H. Jadi dari sini, ini dari G ke G per H. Terus di sini dari G per H ke G1. Berarti kan H bundaran G ini dia akan memetakan dari G ke G1 juga kan. F-nya juga sama kan, dia memetakan dari G ke G1 kan. Nah, dari sini kita peroleh apa? Kalau menunjukkan dua fungsi itu sama. Untuk menunjukkan dua fungsi itu sama berarti kan diambil ya kan? Sebarang anggota domain ya kan? A di ini ya, di G ya. Diperoleh apa? Ya ini H bundaran G dari A ya kan? Ini kan akan sama dengan H dari GA. Padahal H dari GA itu apa? Ya AH ini kan. Nah, H dari AH itu sama saja F. Nah, berarti kesimpulannya di sini ya F-nya akan sama dengan H bundaran G. Jadi kita sudah berhasil untuk mendapatkan suatu epimorfisme yang memenuhi sifat ini tadi, F sama dengan H bundaran G. Hanya ini sudah kita dapatkan. Nah, sekarang akan kita tunjukkan ketunggalannya. Jadi di teoremanya tadi ada juga ketunggalan. Nah, bagaimana untuk menunjukkan ketunggalannya? Nah, untuk menunjukkan ketunggalannya, nah, misalkan terdapat H yang lain
atau epimorfisme yang lain dari G per H ke G1, ya kan? Kalau kita mau menunjukkan ketunggalan kan selalu seperti itu kan. Jadi andaikan ada yang lain ditunjukkan, dia akan sama dengan dia yang kita punya tadi kan. Berarti kan kita peroleh dia itu tunggal. Nah, jadi misalkan terdapat H yang lain ya, misalkan H0 ini atau H1 lah, supaya tidak rancu dengan bundarannya nanti. 1 sedemikian hingga F ini sama dengan H1 bundaran G. Nah, kan keuntungannya pakai H1. Jadi 1 dan 0-nya tidak ini rancu nanti. Untuk suatu epimorfisme ya. H1 dari G per H ke G1. Ya kan? Nah, kita punya apa? Kita akan menunjukkan H kita sama dengan H1 ini. Berarti diambil sebarang, ya enggak? Jadi kita ambil sebarang apa di sini? Yang dari G, kan kita akan menunjukkan dua fungsi kita, H dan H1 itu sama. Berarti kan kita ambil yang di G per H kan. Ini di G per H, ya kan? Diperoleh apa di sini? Jadi kita punya H dari AH kita, itu kan sama saja seperti, ya ini FA kan dari definisi yang kita pakai tadi. Nah, padahal F itu sama saja H1 bundaran G. Dari ini tadi. Jadi kita punya di sini F-nya sama dengan H1 bundaran G. Nah, kita peroleh apa di sini? Ini kan H1 dari GA. Padahal H1 dari GA itu apa? Ini dari AH. Ya kan? Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini adalah H itu akan sama dengan H1. Dua fungsi tersebut sama. Kenapa? Karena ya mereka memetakan aturan pemetaannya itu sama kan. Jadi ya kita peroleh dua fungsi tadi sama. Oke. Nah, jadi kita sudah memperoleh ketunggalannya. Oke ya. Nah, sekarang yang bagian terakhirnya. Jadi yang bagian terakhirnya adalah ini ya, lebih lanjut H injektif jika dan hanya jika H besar itu sama dengan kernel dari F. Dan itu jika dan hanya jika kan. Berarti kita punya dua arah. Jadi akan ditunjukkan ini tadi ya. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan H kecil ini injektif jika dan hanya jika H-nya itu sama dengan H besar itu kernel dari F. Nah, sekarang kiri ke kanan atau kanan ke kiri dulu. Kita coba yang dari kiri ke kanan dulu. Jadi kalau yang kiri ke kanan, ini ya, yang kiri ke kanan, berarti kan diketahui hanya injektif kan? Ya enggak? Jadi karena hanya injektif, diambil sebarang hanya di kernel F. Kan kita tadi kita punya hanya ini subset dari kernel F. Jadi kita cukup menunjukkan kernel F itu subset dari H. Itu M-nya. Jadi targetnya. Jadi saya ini ya. Saya pindah dulu saja ini agak ke bawah supaya lebih jelas lagi. Ini dipindah turun. Oke. Jadi ini ya. Ini saya punya di sini target. Kita akan menunjukkan kebalik. Kernel F itu subset dari H. Ya kan?
Nah, di sini diambil sebarang A kernel F ditunjukkan A-nya itu anggota H, itu arahnya. Jadi, kita punya apa di sini? Kalau kita ambil sebarang A-nya di kernel F, berarti artinya apa? Kita punya peroleh FA-nya itu sama dengan identitas di G1, ya kan? Jadi kita peroleh yang mengakibatkan gitu ya. Mengakibatkan apa? H dari ini, dari A. AH ini sama dengan G1, ya kan? Nah, kalau H dari AH ini jadi karena H dari ini ya, AH ini jadi kan? Dan hanya injektif, diperoleh A-nya ini AH itu sama dengan E-nya di G ya di sini ya. Ya kan? Nah, dari sini diperoleh apa? Ya, A-nya anggota H. Ya enggak? Dari persamaan ini AH sama dengan EGH, berarti kan kita peroleh ini kan. A anggota H. Oke ya. Dan ya jelas dari situ. Jadi kita peroleh di sini apa? Kernel F itu subset dari H. Nah, kita tadi sudah punya H subset kernel F, berarti kan kesimpulannya di sini kernel F itu sama dengan H. Nah, untuk yang arah sebaliknya, bagaimana arah sebaliknya? Berarti kan diketahui apa? Kernel F itu sama dengan H, atau H sama dengan kernel F, sama saja. Kernel F, kalau hanya sama dengan kernel F, berarti kita peroleh apa? Ya sudah kan, yang mau ditunjukkan adalah hanya injektif. Kalau mau menunjukkan injektif artinya apa? Kalau petanya sama, berarti yang di awalnya dia juga sama. Berarti ambil sebarang, kadang saya pakai A bar dan B bar, tapi ya sebenarnya sama saja di sini ya. Anggota G per H, sedemikian hingga H A bar itu sama dengan H dari B bar, ya kan? Ini kan artinya apa? H dari AH ini sama dengan H dari BH, ya kan? Nah, dari sini kita peroleh apa? H dari AH ini kan FA, H dari BH ini FB. Nah, FA sama dengan FB karena F-nya home, berarti diperoleh apa? F dari apa ini? B inverse A. Ini kan sama saja identitas kan? Identitas di ini ya, G1 ya berarti ya di sini ya. Nah, jadi B inverse A itu ya kernel F kan, dan dia sama dengan H. Nah, karena B inverse A itu di H, berarti artinya apa? Jadi mengakibatkan apa? Kalau B inverse A-nya di H, ya berarti kita peroleh AH sama dengan BH kan? Jadi kita peroleh apa? Hanya injektif. Jadi kita sudah berhasil untuk menunjukkan teorema homomorfisme fundamental grup ini. Jadi jika kita punya F itu epimorfisme dari G ke G1 dan dua-duanya grup ya otomatis ya.
Dan hanya subgrup normal G sedemikian hingga hanya itu subset dari kernel. Jadi kernel itu yang dipetakan ke identitas ya. Jadi semua yang dipetakan ke identitas. Dan G-nya itu homomorfisme natural. Homomorfisme natural itu kalau yang dari G ke G per H berarti ya dia ke, jadi misal kita punya A tadi anggota G, berarti kita bawa ke AH besar kan tadi kan. Nah terdapat dengan tunggal epimorfisme H dari G per H ke G1. Jadi awalnya, jadi di sini ya, awalnya kita punya dari G ke G1. Terus selanjutnya dia akan mengakibatkan ada yang lain, epimorfisme juga, dengan ya hanya subgroup normal, subset kernel. Nah ini G per H ke G1. Dan itu sangat menarik sekali karena ya akan mempermudah dalam beberapa kasus pembuktian. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita punya apa? Jadi dari teorema 1 ya. Teorema yang di atas tadi berakibat jika ini hanya sama dengan kernel F, berarti diperoleh H besar sama dengan kernel F, kan berarti H kecilnya tadi, pemetaannya tadi dia jadi injektif. Injektif plus surjektif berarti diperoleh hanya ini merupakan isomorfisme. Sehingga nah kita peroleh G per kernel F itu akan isomorfis dengan G1 kita. Dan ya kita punya F-nya tadi epimorfisme kan, berarti ini sama saja F dari G ya. Jadi kita punya diagramnya kurang lebih jadi seperti ini nanti. Kita punya G, terus di sini F-nya epi. Berarti kan di sini kita punya Fg dan kita punya di sini G per kernel F. Nah, ini G kecil tadi ini hanya dan hanya akan isomorfisme. Jadi kalau kita punya F-nya epi, kita punya G per kernel F. Jadi ini ya, kalau F-nya epi, kita akan memperoleh G per kernel F itu akan isomorfis dengan Fg. Nah, itu dari situ kita memperoleh teorema fundamental homomorfisme untuk grup ya. Jadi ini yang disebutkan sebagai teorema 2, ini yang disebut dengan teorema isomorfisme pertama. Jadi ada 3, dan yang kedua dan ketiga itu sebenarnya ya dari sini asal muasalnya kan. Jadi kita punya apa di sini? Jika F-nya itu homomorfisme dari G, dari ya grup G ke grup G1, maka kita punya kan Fg itu subgrup ya kan dari G1, dan kita punya G per kernel ini sama dengan Fg. Jadi ini tadi lebih ini ya. Kalau misalkan sebenarnya di sini F-nya tidak epi pun tidak masalah. Kenapa? Karena ya di sini kan F-nya itu memetakan dari G ke Fg, dan ini dia subgrup dari G1-nya. Dan kalau kita bisa menunjukkan F-nya epi, berarti kan kita peroleh Fg-nya kan sama dengan G1. Jadi kita peroleh G1-nya nanti akan isomorfis dengan G kernel F. Nah itu ini jelas ya dari yang teorema sebelumnya. Dan kita lanjut ke, atau kalau misalkan perlu bukti, ya buktinya sederhana sekali. Ya kan? Jadi dari ini buktinya jelas ya. Jadi dari menurut teorema 1 ya kan,
kita peroleh apa? Di sini kita sama saja mengambil G1-nya kan sama dengan FG kan. Karena kita ingin, atau saya tuliskan dulu sajalah diagramnya biar lebih mudah. Saya punya G, di sini FG, dan saya ada kernel F. Nah, berarti kan kalau di teorema 2 ini kita kan sama saja mengambil G1-nya sebagai FG kan. Ini G per kernel F. Kita punya di sini F-nya home. Ya kan? Nah, dari sini kan kita peroleh apa? Berarti kan di sini nanti hanya ya epimorfisme plus dia juga injektif. Nah, kita peroleh di sini hanya isomorfisme. Jadi kurang lebih idenya seperti itu. Nah, dari sini menurut teorema 1 kan berarti kita sama saja mengeset G1-nya sama dengan FG. Ya kan, dia subgroup dari G1. Terus misalkan sama saja hanya diambil kernel F kan. Terus didefinisikan hanya itu dari G per H. Di sini ke FG ya, tadi ya. Ini kan kita punya AH, dia dibawa ke FA kan. Berarti kan di sini ya kita peroleh apa? Dari teorema 1 berarti kan kita peroleh ya kita peroleh sama persis kan tadi kan. Kita peroleh hanya epi plus hanya injektif ketika diambil hanya itu sama dengan kernel F. Berarti kita peroleh di sini G per kernel F isomorfis dengan FG. Jadi sebenarnya ya teorema kedua itu langsung ya didapat dari yang teorema pertama. Oke, kita lanjut ke teorema yang ketiga. Teorema ketiga ini teorema isomorfisme kedua. Nah, kalau saya punya jika H dan K itu subgroup dari grup G dengan K-nya subgroup normal di G, maka kita punya di sini G per H per H iris K ini isomorfis dengan HK per K. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Kita punya di sini ada H, ya kan? Terus ada HK per K, ya kan? Terus di sini ada H per H iris K ya. Nah, jadi ya kita mau menunjukkan ini ada F dia home, ya kan? Nanti plus ini ya, plus surjektif, ya kan? Supaya di bagian sini targetnya kan, kita punya targetnya di sini kan, dia ini akan sama dengan FH kita. Terus ditunjukkan apa? Ininya dia sama dengan kernel dari F. Itu M-nya. Jadi yang di merah ini target ya. Ini juga target. Berarti yang akan kita tunjukkan ya kita membentuk F yang home, terus dia surjektif,
terus ditambah H iris K itu jadi kernel dari F. Nah, di situ ya kita definisikan saja, definisikan F-nya itu berarti kan dari H ke HK per K kan. Dengan di sini ada H, dia dipetakan ke HK ya. Ini sama saja FH-nya. Ya kan? Nah, kita tunjukkan F-nya ini home. Ya kan? Yang pertama akan ditunjukkan F-nya home. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya sudah kan, berarti diambil sebarang H1, H2 di H. Kita punya apa di sini? F dari H1, H2 ini kan kita punya H1, H2K ya kan, dari definisi F-nya. Nah, karena K-nya normal, kita punya dia subgrup ya, H1K terus H2K kan. Nah, di sini kita punya H1K, H2K, berarti kan ini sama saja F dari H1, F, H2. Ya kan? Ini sebaiknya bukan ada perkaliannya ya. Jadi intinya yang H1, H2 di sini, ini operasi di H ya. Terus yang di sini, dia operasinya di petanya, berarti HK per K. Oke ya. Jadi di sini jelas berarti diperoleh F-nya Terus yang kedua akan ditunjukkan apa? F-nya epimorfisme, ya kan? Akan ditunjukkan F-nya epi atau F-nya surjektif. Lebih mudah surjektifnya saja ya. Surjektif karena home-nya kan sudah di atas tadi. Berarti ya sudah diambil sebarang ya kan, misalkan ya X bar lah di HK per K kan, X barnya nanti berbentuk apa di sini, XK misal ya kan. Jadi diperoleh X-nya akan sama dengan H kecil kali K untuk suatu ini di H kan, ya kan, dan oh ya di sini XK dan K-nya di K kan. Dari definisi keanggotaan himpunannya berarti apa? Diperoleh apa di sini? Kita punya X K kita ini kan sama saja di sini HK. Ya kan? Dari ini tadi X sama dengan HK tadi. Nah, dari sini kan berarti sama saja H dikali HK. Ini KK, ya kan? Terus kita peroleh di sini apa? Nah, ini ya ini kan sama dengan, karena K-nya normal ya. Balik lagi ke K, berarti kan kita peroleh di sini balik lagi ke ini kan HK. Ini jadi F dari H. Dari definisi F-nya kita tadi kan. FH itu sama dengan HK. Berarti kita peroleh apa di sini? F-nya dia surjektif. Berarti kita ambil sebarang X bar di sini, kita peroleh ada H di sini yang dia kawannya adalah X bar kita. Terus yang terakhir adalah ya tunjukkan dia kernel F-nya itu sama dengan H iris F. Dari sini berarti akan ditunjukkan kernel dari F itu sama dengan H iris K, ya kan?
Nah, bagaimana menunjukkannya? Di sini kan dari definisi F-nya tadi ya. Kita peroleh apa di sini? Karena nih ya, kernel F itu kan semua yang di H yang dipetakan ke FH-nya ini sama dengan identitas di ini ya. Ini intinya dia identitas di HK per K ya tadi ya. Ya kan? Itu definisi kernelnya. Berarti kan kita peroleh apa di sini? Kita peroleh di sini identitas di HK per K. Kita kan punya HK per K itu kan isinya ini ya identitasnya di HK per K ini apa? Jadi yang dipetakan ke ini identitasnya, identitas di sini. Berarti kan intinya apa? Jadi langsungan saja ya. Daripada bingung, kita punya kita punya kernel F ini. Tadi kan ini ya. H di H, ya kan? Yang petanya dia jadi apa? FH itu kan dari definisinya berarti kan HK. Nah, identitas di yang per K tadi berarti kan ya K sendiri kan. Berarti kita peroleh di sini jadi ya semua yang di H yang dipetakan ke kalau HK sama dengan K itu artinya apa? Berarti di sini H anggota ini kan H anggota H. Berarti di sini kita peroleh hanya harus anggota K. Kalau hanya anggota H sekaligus anggota K, berarti kan di sini H anggota H iris K kan? Berarti kita peroleh di sini H iris K. Jadi kesimpulannya di sini H iris K itu sama dengan kernel dari F ya. Jadi dari ini yang teorema isomorfisme pertama tadi atau teorema 2 di ini tadi ya. Teorema 2 kan diperoleh H per H iris K ya kan akan isomorfis dengan HK per K. Oke. Jadi ini yang bunyi teorema isomorfisme kedua. Dan selanjutnya kita punya ini teorema ketiga kan tadi. Kita punya ya teorema 3. Lanjut teorema selanjutnya yang keempat. Kalau kita punya isomorfisme epimorfisme dari grup G grup G ke G1 terus hanya sub grup normal dari G ya kan. Nah, sedemikian hingga kita punya H itu memuat kernel F dan G bundaran G0 itu homomorfisme natural. Dari G ke G per H
dan ini ya, G per H dan G1 ke G1 per FH enggak bisa, G1 per FH agak panjang ya ini ya, maka terdapat dengan tunggal lagi ya, isomorfisme H dari G per H ke G1 per FH sedemikian hingga G, kita punya G0 ya tadi ya, ini 0, bundaran F itu sama dengan H bundaran G. Jadi di sini kalau mau kita gambarkan, kita punya F-nya epimorfisme. Ini bukti. Jadi bukti kita punya F-nya itu dari G ke G1. Ya kan, dan hanya subgrup normal dari G dan H memuat kernel F. Terus kita punya G dan G0 homomorfisme natural dari G ke G per H. Jadi G ke, ini kita punya F ya tadi ya, epi. Terus kita punya homomorfisme natural dari G ke G per H. Jadi ini yang G seperti tadi di awal. Dan G1 ini G0 ya, ke G1 per FG ya, FH. Karena hanya itu kan subgrup dari G. Terus petanya di sini berarti dia akan jadi subgrup dari G1. Berarti kita bisa membentuk grup faktornya, ya kan? Nah, dari situ kita punya apa di sini? Terdapat dengan tunggal isomorfisme H dari G per H ke G1 ke ini ya, G1 per FH. Jadi di sini muncul H isomorfisme. Dan bisa dilihat dari diagramnya di sini. Kita punya ini G0 bundaran F ya kan? Dengan G0 bundaran F itu akan sama dengan H bundaran G ya. Karena kan kita punya di sini ini G0 dulu, F dulu maksud saya, baru G0, terus di sini kita punya G. Nah, dipetakan oleh G dulu baru dipetakan ke H, di sini petakan oleh F dulu baru dipetakan ke G0. Ya kan? Nah, di sini apa yang harus ditunjukkan? Ya, yang akan ditunjukkan adalah ini dianggap satu kesatuan, ya kan? Ini ya, dianggap satu kesatuan, ya kan? Jadi kita punya G0 bundaran F. Nah, terus ya kan seolah-olah kita punya dari di sini pemetaan dari G ke G1 per FH. Jadi bisa kita lihat di sini G0 bundaran F itu sama saja pemetaan dari G ke G1 per FH. Berarti targetnya apa di sini? Kita peroleh apa di sini? Kalau mau menggunakan teorema yang satu tadi ya, berarti targetnya ini kan kita harus menunjukkan ini ya, G0 bundaran F. Bundaran F itu epi. Ya kan? Karena kita arahnya di sini kita ingin isomorfisme dari ini ya, isomorfisme dari G per H ke G1 per FH. Oh, ini kurang-kurung. Oke ya. Berarti kan kita harus membuat
API dari sini ke sini, dan hanya itu kernel dari dan hanya ini kernel dari G0 bundaran F ya. Oke ya. Arahnya dua itu saja. Nah, berarti pertama apa? Kalau home-nya jelas ya. Home-nya jelas. Ini dulu lah. Jadi akan ditunjukkan G0 bundaran F ini home. Berarti kan G0 bundaran F itu kan dari G ke G1 per FH kan. Berarti diambil sebarang dua elemen ya. Misalkan AB di G diperoleh apa di sini? AB di G. Kita punya G0 bundaran F dari AB ya kan. Kita punya G0 dari F AB. Karena F-nya dia home ya kan. Kita punya F-nya homomorfisme, tadi epimorfisme. Kita punya ini G0 bundaran FA, di sini FB. Wah, seharusnya tidak dibiasakan pakai titik ya di situ ya. Nah, karena G0-nya ini homomorfisme natural, bisa dilihat ya dari sini ya. Definisinya seperti yang di G tadi. Jadi kalau kita punya misal C di G1, berarti kan di sini kan C kali FH kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita peroleh ya G0-nya pasti dia home juga kan. Apalagi sudah dipertegas ya di situ ya. G0-nya dia home dari ini ya, G1 ke G1 per FH. Berarti kan di sini kita punya G0 FA di ini G0 FB ya. Berarti kan kita punya di sini apa? G0 bundaran F dari A. Ya kan di sini dioperasikan dengan G0 bundaran F dari B kan. Jadi kita punya G0 bundaran F ini home. Dan sebenarnya kalau kita punya komposisi dua homomorfisme itu jelas homomorfisme, tapi ya saya perjelas lagi di sini kan supaya tidak bingung. Karena kan ritmenya kan jelaskan ini G cari epimorfisme, terus selanjutnya tunjukkan kernelnya kan sama dengan H kan. Terus surjektifnya. Nah, surjektifnya bagaimana? Berarti kan akan ditunjukkan G0 bundaran F dia surjektif. Wah, lama-lama 0 sama bundarannya ini ya. Ukurannya sama ya. Nah, berarti diambil sebarang mana ini? Ambil ini ya, G1 per H ya. Kita punya A-nya di H, diperoleh apa? G0 dibundarkan dengan F. Sebentar. Kita ingin yang di G1 per FH. Berarti ini sajalah. A-nya G1 per FH. G1 per FH. Ya kan? Nah, misal abar ya. Supaya lebih jelas. Jadi kan abarnya ini kan sama saja AFH kan. Diperoleh apa ini? Ini kan A-nya di G1 kan. Ya sudah. Dari sini ya. A yang sama di sini.
A di G1 sedemikian hingga G0 bundaran F dari A, ini kan sama saja G0 dari FA. Terus FA-nya itu kan ini ada yang bermasalah. Jadi kita seharusnya ini ya. Jadi kalau menunjukkan dia subjektif kan berarti ambil sebarang yang di G1 per FH itu menunjukkan terdapat sesuatu yang di G besar kan, bukan di G1 kan. Nah dari sini berarti karena F-nya epifisma ya terdapat apa? B di G sehingga FB itu sama dengan A kan. Nah dari sini ya sudah. Jadi ada sesuatu salah, ini harus B ya, di G sedemikian hingga di sini baru G0 bundaran F. Wah ribet cara ini mengatakannya. FB, padahal FB-nya itu sama saja A kita kan, dan G0 dari A itu ya AFH kan, dari definisi G0-nya, karena dia homomorfisme natural dari G ke G1 ya, G1 ke G1 per FH. Berarti kan kita punya di sini AFH. AFH kan sama saja A bar kita tadi kan. Berarti kesimpulannya di sini G0 bundaran F itu surjektif. Nah, terakhir, jadi kalau di kelas biasanya yang 1 dan 2 ini dilewati karena ya sudah relatif jelas lah di situ. Karena pengambilan G0-nya itu kan homomorfisme natural ya. Jadi kalau misalkan kita punya home combine dengan home pakai komposisi kan home juga. Terus epi, terus yang keduanya kan juga home naturalnya kan juga epi kan di situ kan. Epi sama epi kan jadinya epi juga. Yang subjektif dan subjektif. Dan ya daripada bingung juga saya jelaskan. Tapi sebenarnya yang paling utama justru yang terakhir. Ya yang terakhir ini akan ditunjukkan kernel dari ini ya. Kernel dari G0 bundaran F itu sama dengan H. Jadi di sini diambil sebarang anggota H. Nah, ini akan ditunjukkan. Jadi yang pertama ini M-nya adalah saya ingin menunjukkan ya supaya lebih jelas. Di sini pertama ini targetnya akan ditunjukkan H itu subset dari kernel G0 bundaran F. Jadi arahnya ya diambil sebarang A anggota H. Ya kan? Diperoleh apa? G0 bundaran F dari A. Ini kan sama saja G0 dari FA. Ya kan? Karena A-nya di H, berarti kan FA ini di FH ya. Ya kan? Dia di FH, terus habis itu dipetakan oleh G0. Berarti kan di sini akan jadi apa? Identitas dari G1 per FH. Ya kan? Karena dia anggota FH. Anggota FH, terus dari definisi G0-nya,
dia kan ya dibawa ke ini ya, FA, FH kan. Di anggota H yang balik lagi ke H, berarti kan jadi identitasnya. Karena identitas yang di G1 per FH itu ya semua yang di FH kan. Oke, berarti diperoleh di sini adalah anggota H. Berarti kesimpulannya adalah H itu subset dari kernel G0 bundaran F. Karena kita punya setiap anggota H dia ya dipetakan ke identitas. Nah, selanjutnya ini yang kedua, ini targetnya adalah kernel G0 bundaran F itu subset dari H. Nah, di sini ya sudah diambil sebarang apa? A-nya di kernel G0 bundaran F diperoleh. Kita punya A-nya anggota kernel kan. Berarti G0 dari FA ini kan jadi identitas di G1 per FH kan. Nah, dari definisinya ya identitasnya itu apa? Ya sudah kan, identitasnya berarti ya kan, berarti kan kita punya apa, FA-nya di kernel G0 ini kan sama saja FH kan. Berarti akibatnya terdapat sesuatu di H sedemikian hingga ya ini FB ini akan sama dengan FA kita. Berarti kita peroleh F dari AB inverse itu ya jadi identitas kan. Identitas di G1 ya. Nah, dari situ ya apa? Di sini kita punya AB inverse itu di kernel F. Padahal kernel F itu subset dari H. Jadi kita punya A kita ini kan dapat dinyatakan dalam AB inverse B kan. Nah, padahal ya dua ini kan di H. Kita peroleh ya ini di H kan. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kernel dari G0 bundaran F itu subset dari kenapa merah? Subset dari H. Jadi dari dua itu tadi kita peroleh kernel dari G0 bundaran F itu sama dengan H. Jadi kita sudah menunjukkan 1, 2, 3 ini ya. Nah, dari yang teorema isomorfisme yang pertama kita peroleh apa di situ? Ya, yang kita inginkan tadi. Kita peroleh G per H isomorfis dengan G1 per FH. Oke, sekarang apa akibatnya? Jadi misal akibat 5 ya. Kita punya di sini dinamakan teorema isomorfisme ketiga. Jadi kita punya jika H1, H2 ini subgrup normal dari grup G. Sedemikian hingga kita punya H1 subset dari H2,
maka kita peroleh G per H1, ini diperkan lagi H2 per H1, akan isomorfis dengan G per H2. Oke ya, jadi yang ini kenapa jadi K tadi? Ini H ya. Oke, jadi kita punya H2-nya yang lebih besar. Ini H2 itu memuat H1. Oke, untuk buktinya ya tinggal ini ya. Dari teorema ini tadi. Ya kan? Kita punya teorema 4 ini. Jadi oke, kita punya ini ya dari teorema 4 kita punya ini ya tadi ya, G per H1-nya ini diambil H-nya yang di teorema 4, terus G1 per H2-nya sebentar. Ini sedikit aneh. Oh, tidak, salah. Jadi, oke. Hanya ini diganti dengan jadi di sini kita punya apa? Dari bunyi teoremanya kita akan mengarahnya ini ya. Jadi di terakhir tadi kita punya di sini G per H isomorfis dengan G1 per FH. Dan oke, berarti G per H-nya ini ya, dari ini ya. Jadi akibatnya di sini diperoleh ini diganti G per H2. Terus yang bagian ini diganti dengan G1 kan itu kan. Berarti ini diganti G per H1. Terus yang bagian ini dia diganti dengan H2 per H1. Jadi di ini ya, dengan mensubstitusikan ini ya, kita ganti G per H-nya per H dengan G per H2 dan ini tadi G1 per FH. G1 per FH ini dengan apa di sini? G1 per FH dengan ini tadi ya. G per H1 diper lagi dengan H2 per H1. Nah, jadi F-nya diambil homomorfisme natural dari ini ya, G ke G per H2 ya. Jadi kita peroleh F-nya nanti epimorfisme dan ya semua memenuhi kan. Jadi oke, kita sudah pada penghujung videonya dan mohon maaf ya, ganti baju dulu karena baju saya basah semua tadi. Oke, jadi semoga videonya bermanfaat dan lebih memperjelas lagi tentang teorema fundamental grup homomorfisme ya khususnya, dan semoga lebih memperjelas apa yang sudah didapatkan di perkuliahan. Nah, untuk penggunaannya sendiri beberapa kan ada yang masih bingung. Nah, itu sebenarnya ya tinggal dilihat dari bunyi teoremanya saja.
Jadi kalau kita lihat dari teorema isomorfisme pertama tadi, dia kan bentuknya kita punya F itu ini home ya, dari G ke Fg, terus ada G per kernel. Nah, kalau ada bentuk G per kernel isomorfis dengan image, bentuk-bentuk yang per seperti itu, nah itu kemungkinan besar menggunakan teorema isomorfisme yang pertama. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu kan ada bentuk HK per K, jadi ada H iris K juga. Jadi kalau ada bentuk-bentuk subgroup, ada dua, terus ada irisannya di bagian pernya, nah itu kemungkinan menggunakan teorema isomorfisme yang kedua. Dan yang terakhir bisa dilihat dengan jelas tadi kan, ada per, terus diperkan lagi kan, bawahnya juga per. Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu menggunakan yang teorema isomorfisme yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada sama sekali? Jadi langsungan ini isomorfis dengan ini, tidak ada group quotient-nya. Jadi ya sudah, berarti kita cari isomorfismenya secara langsung. Jadi definisikan pemetaannya dan seterusnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga lebih memperjelas lagi dan semoga tidak membuat tambah bingung ya. Karena beberapa kasus itu kan ada yang sebenarnya sudah obvious, seperti tadi yang bagian home di komposisi dengan home itu kan jelas home juga. Terus setelah itu yang bagian apa tadi, beberapa hal tadi ada yang sebenarnya sudah obvious, tapi ya saya jelaskan lagi karena supaya urutannya lebih terlihat. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.